Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, berkat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi lewat media Arisalah TV. Mudah-mudahan pemirsa Arisalah TV senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa Arisalah TV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bahasan yang berjudul Islam dan Wanita. Kalau kita mendengar kata wanita, masih ada kata yang lain yang bermakna sama, yaitu kata perempuan. Wanita dan perempuan tidak bisa dipisahkan. Wanita dan perempuan tidak bisa dibedakan, karena wanita dan perempuan memiliki makna yang sama. Perempuan adalah seorang ibu, ibunya masyarakat. Dari rahim seorang perempuan, dari rahim seorang ibu, lahirlah sebuah sulaman yang kuat. Lahirlah sebuah cinta kasih yang memberikan kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Dalam hati seorang perempuan, dalam hati seorang ibu, terpancar keikhlasan, terpancar cahaya kesetiaan, terpancar rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya, sehingga melahirkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kalau kita menerawang jauh ke belakang, ratusan juta tahun yang lalu, pada zaman jahiliyah, nilai seorang wanita, nilai seorang perempuan begitu rendah sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Bahkan perempuan pada zaman jahiliyah tidak berhak menerima warisan dari keluarganya. Ketika dalam keluarganya terlahir seorang anak perempuan, itu merupakan sebuah kehinaan, sebuah aib yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 58-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadan wa huwa kadim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu pitturab ala sa'a ma yahkumun. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran, di mana kelahirannya itu adalah seorang anak perempuan, dolla wajhuhu muswadan, maka hitamlah, merah padamlah wajahnya, wahwa kadim, dan dia begitu marah, dia sangat marah sekali. Yatawara minal qaumi, lalu dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, menyembunyikan dirinya dari kaumnya. Min su'i ma busyira bihi, dari apa dia bersembunyi? Disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin, lalu mereka berpikir, apakah dia akan memeliharanya, akan merawatnya, akan mendidiknya dengan menanggung kehinaan, au am yadussuhu fiturab, atau malah mereka akan menguburkannya, menenggelamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah alangkah buruknya apa yang telah mereka tetapkan. Pemirsa Arisalah TV, begitulah nasib kaum wanita, nasib kaum perempuan pada zaman jahiliyah dulu.
mereka sangat diperlakukan sewenang-wenang. Seorang istri di dalam keluarga sangat tidak dihargai oleh suaminya. Mereka dibebaskan begitu saja, sampai-sampai sering terjadi oleh suaminya, istrinya diperlakukan atau disuruh untuk melayani laki-laki yang lain dengan waktu yang ditentukan. Begitupun terhadap bayi-bayi perempuan yang berhasil dilahirkan, mereka menguburnya hidup-hidup. Pemirsa Arisalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi terjadi perubahan yang sangat besar, terjadi perubahan yang sangat luar biasa ketika Islam hadir di tengah-tengah mereka. Islam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Islam mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, sehingga Islam sangat memuliakan sekali nilai kaum wanita atau kaum perempuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Siapa yang paling berhak aku layani dengan sebaik-baiknya? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, thumma man? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala, lantas orang itu bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, abuka, ibumu. Maaf, ayahmu. Dalam hadis ini Rasulullah sampai mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. 3 kali Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Baru yang keempatnya abuka, ayahmu. Ini membuktikan bahwa Islam benar-benar mengangkat harkat derajat kaum wanita atau kaum perempuan. Islam sangat memuliakan sekali kaum perempuan. Sampai-sampai kalau kita bandingkan sebutan Rasulullah dengan ibumu, dengan ummuka, sampai 3 kali dibandingkan dengan sebutan abuka, ayahmu. Maka sangat salah kalau ada kaum wanita, kalau ada kaum perempuan yang menganggap merasa dirinya dihinakan, merasa dirinya tidak diberdayakan. Sehingga dulu pernah ada yang mengusung gender, mengusung kesamaan hak sebagai seorang perempuan, atau menuntut emansipasi. Perempuan merasa dibatasi dibandingkan dengan kaum laki-laki. Padahal kalau kita renungi hadis ini, perempuan sangat diangkat harkat martabatnya, sangat dimuliakan oleh Islam. Untuk itu, kaum wanita jangan takut, jangan khawatir. Kita sebagai perempuan betul-betul menjadi sosok manusia yang paling mulia. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah menyampaikan al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu terletak di bawah telapak kaki para ibu. Tapi mungkin ibu yang mana yang bisa menyimpan atau di telapak kakinya tersimpan surga yang sangat dirindukan? Mungkin tidak semua kaum wanita, tidak semua kaum ibu bisa memiliki surga di bawah telapak kakinya. Untuk itu mudah-mudahan kita semua menjadi sosok perempuan, sosok seorang ibu yang bisa menempatkan surga itu di telapak kaki kita semua. Di dalam Al-Quran, pemirsa Arisalah TV, dikisahkan atau dijelaskan tentang wanita-wanita yang solihah,
di antara wanita-wanita yang solihah yang berada di muka bumi ini. Dan di dalam Al-Quran pun diceritakan juga tentang wanita atau perempuan yang kebalikan dari solihah adalah perempuan yang tolihah. Di antara perempuan yang solihah adalah yang pertama ada istri Imron. Kita mengenal istri Imron berarti ada suaminya, yaitu Pak Imron. Keluarga Imron ini adalah sebuah keluarga yang diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran ada surat yang bernama surat Ali Imron, adalah surat keluarga Imron. Dalam kisah kita bisa baca, kita bisa tahu bahwa keluarga Pak Imron ini beserta istrinya sudah berpuluh-puluh tahun mereka berumah tangga, tetapi mereka tidak dikaruniai keturunan. Mereka tidak diberi seorang anak. Sehingga pada suatu saat istri Imron ini bernadar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking rindunya dengan kehadiran seorang anak, baik itu anak laki-laki atau perempuan, sampai istri Imron ini bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imron, surat ketiga ayat 35, idza qalat imra'atu Imrona, ketika istri Imron berkata, Rabbi, ya Tuhanku, inni nadartu laka, sesungguhnya aku bernadar kepadamu, ma fi batni, apa yang ada dalam kandunganku, janin yang ada dalam perutku, janin yang ada dalam rahimku, muharraron, akan aku serahkan, akan aku berikan kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ketika istri Imron ini bernadar, karena setelah berpuluh-puluh tahun mereka berumah tangga, ketika dia sudah lanjut usia, Imron sudah dalam keadaan tua, begitupun istrinya. Tetapi suatu saat ada tamu, ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kabar yang luar biasa. Utusan itu menyampaikan bahwa istri Imron akan diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka sangat heran karena mereka berpikir tidak mungkin istriku akan bisa hamil karena istriku sudah sangat tua. Tetapi utusan itu, inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak saat itu istri Imron hamil, dan ketika hamil seperti yang disampaikan dalam surat Al-Imran yang barusan, istri Imron bernadar dengan kehamilannya. Dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa janin yang dikandungnya, bahwa janin yang ada dalam rahimnya akan didermakan, akan dititipkan, akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menyerahkan janinnya menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Itulah nadar istri Imron. Tetapi ketika sampai waktunya istri Imron melahirkan ini, sangat disayangkan sekali, karena sebelum sampai kepada waktu kelahiran, Imron, suami dari istri Imron ini, keburu meninggal dunia, terlanjur wafat. Allah sudah memanggilnya terlebih dahulu. Ini sebuah kesedihan yang sangat luar biasa. Di satu sisi, istri Imron sangat berbahagia menunggu kelahiran anaknya. Tapi di sisi lain, sebelum anaknya lahir,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil suaminya, yaitu Imran. Ketika tibalah saat melahirkan, ternyata istri Imran melahirkan seorang anak perempuan. Dalam perasaan, dalam hatinya, karena memang istri Imran pun seorang manusia, seorang ibu yang mempunyai rasa sedih, yang punya rasa kecewa. Dia sangat kecewa dengan kelahiran seorang anak perempuan, karena dia berharap janin atau bayi yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki yang akan dia serahkan ke Baitul Maqdis menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kelahirannya itu, dengan berat hati istri Imran merapihkan bayinya, lalu dia membungkus bayinya dan menyerahkannya ke Baitul Maqdis. Mereka atau dia, istri Imran, menyerahkan kepada para pendeta yang ada di Baitul Maqdis. Para pendeta sangat senang dititipi seorang bayi, meskipun bayi itu adalah bayi perempuan. Mereka menerimanya dengan senang hati dan mereka menyimpannya atau merawatnya di Baitul Maqdis dengan perawatan salah satu pendeta yang ada di Baitul Maqdis. Pemirsa Arisalah TV, itu kisah singkat istri Imran yang begitu dia rendah hati, begitu dia tawadu ketika dia menyerahkan janinnya, menyerahkan bayinya, bayi yang sudah lama sangat ia rindukan hadir di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah dirinya. Tetapi karena dia sudah bernadar dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin bayi yang dia serahkan kepada para pendeta yang ada di Baitul Maqdis akan menjadi seorang bayi, seorang anak atau seorang perempuan yang terdidik, seorang anak perempuan yang bisa mencerminkan akhlak yang mulia. Pemirsa Arisalah TV, itu salah satu contoh yang pertama, istri yang solihah. Contoh yang kedua, istri yang solihah adalah Maryam binti Imran. Pemirsa Arisalah TV, Maryam adalah putri dari keluarga Imran. Dia adalah gadis, seorang perempuan yang dititipkan oleh istri Imran. Karena memang bayi yang dilahirkan oleh istri Imran itu diberi nama Maryam. Maryam adalah seorang gadis yang dititipkan di Baitul Maqdis. Dan dia ketika di Baitul Maqdis dirawat oleh salah satu pendeta, yaitu Zakaria, di mana kita mendengar Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi. Zakaria pun sama, dia bersama istrinya sampai lanjut usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum dikaruniai keturunan, belum diberi seorang anak pun. Makanya ketika Allah menakdirkan bahwa Zakaria lah yang mengurus bayi mungil yang dititipkan oleh istri Imran, dia sangat senang sekali. Zakaria menyimpan bayi Maryam itu di sebuah bilik di atas biliknya. Dan di sana bilik tersebut, ya mungkin kalau bilik kita itu dikatakan mungkin sebuah kamar, sangat terjaga, tidak ada pintu yang lain dan hanya terdapat satu pintu yang hanya bisa dibuka oleh Zakaria. Dengan perawatan yang sangat luar biasa, dengan penjagaan yang luar biasa, maka bayi mungil Maryam itu menjadi sosok perempuan yang suci, perempuan yang sangat terjaga. Dia tidak pernah bergaul dengan orang yang berada di luar Baitul Maqdis, dan dia menjadi sosok perempuan yang sangat suci. Di kisah yang sangat cepat, suatu saat Maryam berada dalam sebuah kamar dan tiba-tiba dia didatangi oleh sosok seorang laki-laki yang sangat rupawan. Maryam sangat kaget dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
Dia sangat takut begitu ya. Dia sangat takut karena dia sama sekali belum pernah bertanya atau belum pernah bertemu dengan siapapun. Tetapi ketika utusan itu mengatakan bahwa hai Maryam, janganlah takut kepadaku karena aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku datang ke sini hanya ingin menyampaikan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan sebuah janin, sebuah ruh dalam rahimmu. Maryam saat itu sangat kaget sekali karena dia tidak mungkin, kata Maryam, saya hamil. Tidak mungkin aku hamil karena aku sendiri tidak pernah bergaul dengan siapapun karena aku tidak punya suami. Tapi kata utusan itu, ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan kau adalah gadis pilihannya. Setelah berbicara seperti itu, utusannya langsung hilang begitu saja. Dan Maryam termenung, dia kaget, dia sangat sedih. Dia tidak bisa berpikir apa yang harus dia lakukan dengan janin yang ada dalam rahimnya. Apa nanti kata orang-orang? Itu yang sangat ditakutkan oleh Maryam. Tetapi di dalam Al-Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha panafahna pihi mirruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka akan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh yang kami ciptakan. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maryam adalah sosok gadis, sosok perempuan yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah kita mengetahui begitu berat beban yang diterima oleh Maryam, apalagi ketika dia harus mendapatkan cercaan, makian, hinaan dari masyarakat pada saat itu. Tetapi itulah takdir yang Allah berikan kepada Maryam. Sehingga Maryam pergi mengasingkan diri di sebuah daerah yang sangat terpencil, dan dia senantiasa dengan penuh ketakutan, tapi dia pun senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi sosok perempuan yang terpilih, perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Arisalah TV, selain Maryam, ada juga Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah juga termasuk sosok perempuan yang berani berbeda dengan suaminya. Kita tahu Fir'aun adalah seorang raja yang sangat berkuasa. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan umat manusia saat itu. Tetapi hidayah sudah datang kepada Asiyah ketika dia sudah merawat bayi Musa alaihi salam, dan dia berani berbeda dengan Fir'aun. Sehingga Asiyah merupakan salah satu perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sosok ibunya Musa alaihi salam. Ibu Musa adalah salah satu wanita yang dimuliakan, atau wanita solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Musa ini adalah seorang ibu yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, di mana pada saat itu Raja Fir'aun membuat kebijakan, siapa saja yang melahirkan seorang anak laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh begitu. Makanya ketika Ibu Musa melahirkan bayi Musa ini, lalu dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuang bayi Musa ke Sungai Nil. Nah, ketika bayi Musa dibuang ke Sungai Nil dengan berat hati, tetapi Ibu Musa yakin dengan janji Allah pada suatu saat dia akan dipertemukan lagi dengan bayi Musa. Pemirsa Arisalah TV rahimakumullah, mungkin itu di antara wanita-wanita solihah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang menjadi contoh teladan bagi kita semua, menjadi uswah hasanah buat kita semua. Tetapi di sisi lain, ada juga perempuan yang sebaliknya, perempuan yang tolihah atau perempuan yang binasa, perempuan yang durhaka. Di dalam Al-Quran juga diterangkan ada cerita atau kisah tentang istri Nabi Nuh,
Ada kisah juga tentang istri Nabi Lut yang dua-duanya durhaka kepada suaminya. Kita tahu Nuh adalah seorang nabi, Lut adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut justru menjadi istri, sosok perempuan yang senantiasa berkhianat kepada suaminya. Nabi Nuh ataupun Nabi Lut tidak berkuasa sama sekali untuk memberikan pertolongan, pembelaan untuk istri-istri mereka. Allah menggolongkan istri Nuh dan istri Nabi Lut ini menjadi dua orang istri, yang istri tolihah, yang istri binasa atau durhaka kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Selain istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, Allah juga mengisahkan tentang istrinya Abu Lahab. Kita mengenal istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, ada seorang istri yang menjadi kompor pemanas pembangkangan Abu Lahab atau kebencian Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Ibaratnya istri Abu Lahab ini adalah seorang istri yang senantiasa membawa kayu bakar seperti yang diabadikan atau dijelaskan dalam Quran surat Al-Lahab. Kita tahu keluarga Abu Lahab ini adalah keluarga semuanya, satu keluarga, baik Abu Lahabnya bersama istrinya yang bernama Ummu Jamil atau juga bersama anak-anaknya. Pemirsa, Abu Lahab ini mempunyai 3 orang anak dan semuanya laki-laki, dan semuanya juga mengikuti jejak Abu Lahab dan ibunya atau Ummu Jamil. Mereka tiga-tiganya atau keluarga ini menjadi keluarga yang binasa selama-lamanya. Karena keluarga ini, keluarga Abu Lahab adalah keluarga yang sangat membenci Rasulullah SAW dan keluarga yang senantiasa ingin mencelakakan Muhammad Rasulullah SAW, sehingga keluarga Abu Lahab ini diabadikan di dalam Al-Quran menjadi keluarga yang sangat binasa selama-lamanya, binasa di dunia dan juga binasa di akhirat. Pemirsa Arisalah TV, mudah-mudahan kita sosok perempuan menjadi perempuan yang tergolong perempuan yang solihah, perempuan yang senantiasa taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perempuan yang senantiasa taat kepada suami kita, menjadi perempuan yang bisa menjadi sosok seorang ibu di rumah tangganya masing-masing dan juga menjadi sosok seorang ibu bagi anak-anaknya. Jangan sampai kita menjadi kompor seperti Ummu Jamil, menjadi kompor atau menjadi provokator terhadap keberadaan keluarga kita atau menjadi provokator terhadap suami kita. Mudah-mudahan kita menjadi motivasi buat keluarga kita, menjadi motivasi buat suami kita, menjadi motivasi buat anak-anak kita dengan kesolihan kita. Pemirsa Arisalah TV, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelapangan hati, senantiasa kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.